bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu mah orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Di Hikam ada kalimat cara supaya kita bisa mengalami Isra rohani. Kalau Nabi SAW Isra Mi'rajnya udah pasti ruh dan jasad. Ini disebutkan di tafsir As-Sawi. Apa kata beliau? Kalau menurutmu bisa sampai kepada Allah, dimi'rajkan kepada Allah itu setelah kamu betul-betul bersih, setelah kamu betul-betul tidak ada lagi cacat di batinmu, la tasil ilaihi abada, kamu tidak akan pernah mi'raj rohanimu. Jadi kalau mitologi tentang tasawuf ini enggak kita berantas, orang-orang akan enggak ada yang bertasawuf. Kalau kamu bertasawuf ntar lupa dunia loh. Lu gimana mau ngelupain dunia? Masih makan, masih minum, masih kawin, ya kan? Nggak mungkin. Semakin orang bertasawuf dunia ngejar dia, bukan dia ngejar dunia. Nah, tapi ciri-ciri orang-orang yang dia cinta kepada Allah bukan dunia, dia melepas yang dia punya itu gampang. Kalau ada dia berbagi, kalau nggak ada ya dia bersabar. Nih, udah bisa begitu belum? Saya lagi belajar begitu. Kalau ada berbagi, jangan nunggu berbagi pas udah kaya. Kapan antum bakal jadi benar-benar kaya? Mulai berbagi itu dari sekarang. Dari sekarang kita udah mulai tabungan sedikit, mulai berbagi. Jangan nunggu kemudian numpuk duitnya. Nah, ini kita terjemah secara harfiah. Seandainya ada mitologi tentang tasawuf bahwa orang tidak usul kepada Allah illa tidak bisa mi'raj rohaninya kecuali ba'da fana'i masawik, setelah habis semua kesalahanmu, enggak akan ada lagi dosa, ente jadi orang suci dunia akhirat. Begitu? Wa mahwi da'awik, hilanglah pengakuan-pengakuanmu, sombong-sombongmu, merasa-merasamu, ya. Lam tasil ilaihi abada. Kalau itu kriteria kalian tentang tasawuf, kalian tidak akan pernah bertasawuf. Kalau itu kriteria kalian tentang thariqah, tentang wusul, tentang sampai kesadaran bertuhan, bermi'raj rohani kepada Allah, maka kalian tidak akan pernah mencapainya. Ya. Ini makom sulit, tapi pasti ada jalannya. Toh orang dulu bisa menjalaninya, masa sekarang nggak bisa? Imam Bukhari cari satu hadis berapa bulan? Berapa bulan Imam Bukhari cari satu hadis? 3 bulan tuh cepet. 6 bulan. Ada Imam Bukhari cari satu hadis, udah setahun baru ketemu orangnya. Itu Imam Bukhari. Maka menjadi ahli hadis dia bertahun-tahun. Sekarang antum coba cek Sahih Bukhari di Google, ketemu gak? Perlu berapa detik? Dulu 6 bulan, sekarang antum cuma 2 atau 3 detik, tergantung paketnya bagus, handphonenya luar biasa. Berarti untuk mendapatkan apa yang didapat orang terdahulu, ini pakai analog sederhana, saya belum pakai dalil, belum pakai dalil nas, nakli, akli aja dulu. Antum bisa dengan cepat mendapatkan hadis yang dulu Imam Bukhari nyari hadis innamal a'malu binniyat, dia berangkat dulu dari Uzbek ke Mekah. Antum bisa bayangkan 3-4 bulan. Gimana? Jika satu ilmu dahulu sekarang dapatnya sebentar, maka tenang aja, pengalaman rohani, ilmu-ilmu kerohanian juga begitu. Dulu sulit mencapainya, sekarang mudah mencapainya. Jadi ini bergerak barengan.
Dan semua itu Allah sediakan untuk akhir zaman ini. Hadis sekarang gampang ya. Saya nyari kitab sekarang tinggal telepon, besok datang kitabnya. Mau kita minta berapa dus, datang kitabnya. Kalau dulu enggak, kita jadi mahasiswa dulu aja sulit. Jadi 10 tahun yang lalu masih sulit. Sekarang katanya pandemi, katanya krisis, lebih mudah. Nah, maksud saya sederhana. Bab kerohanian tambah mendekat akhir zaman, tambah cepat ya. Jadi nggak usah khawatir kemudian mengatakan itu mau orang dulu, kita mah sulit. Justru yang sulit itu dulu, sekarang mudah. Coba dulu mau ngaji hikam, antum dulu ke gunung dulu loh. Mau ngaji hikam ke Padang dulu. Saya dulu ngaji hikam di Padang, Pak. Dan bolos-bolos sekolah. Tiap hari Jumat kita bolos. Maka saya ngaji hikam itu keputus-putus. Minggu ini ngaji, minggu besok lihat dulu gurunya datang nggak. Kalau nggak datang, telat dikit saya langsung kabur. Sekarang enak kan? Direkam lagi kok enak. Nggak perlu bolos-bolos. Diulang-ulang, enak bener antum ya. Kalimat ini untuk menghilangkan apa yang kita bayangkan bahwa bertasawuf, merasakan kesadaran bertuhan yang dirasakan para wali-wali itu nggak mesti antum menjadi orang suci gitu maksudnya. Saya nggak mesti jadi orang suci. Karena jika engkau tasil ilaih, sampai kepada Allah ba'da fana'i masawik wa mahwi da'awik, kamu tidak lagi ada dosa, kamu jadi orang bersih sebersih-bersihnya, hati kamu bening sebening-beningnya. Lan tasil ilaihi abada, kamu gak akan pernah menjadi kekasih Allah. Oleh karena itu, jangan heran nanti ada pemaksiat, tobat sebentar, dia mengalami pengalaman batin yang luar biasa. Ada orang penampilannya gak kayak ustadz, tapi kalau zikir, rohaninya sudah koneksi ke siapa. Antum kalau kurang percaya, baca kitab Imam Notoilah yang lain, judulnya Lataiful Minan. Saya sampai sekarang nggak pernah bosan. Dulu punya kitabnya satu, tahqiq Syekh Abdul Halim, nggak tahu hilang. Kita beli lagi, baca lagi, khatam lagi, nggak pernah bosan. Karena di situ para masyayikh kalau lagi zikir, kadang rohaninya ketemu rohani siapa, ketemu Nabi siapa, itu biasa. Saya lihat kemarin ada video, ada seseorang tiba-tiba dipermalukan oleh satu jamaah, cuma karena dia mengatakan saya berguru kepada rohani ini, ke rohani itu. Lalu dibikin malu sama orang. Ini terjadi karena mereka tidak lagi membaca kitab-kitab turas. Ya, baca kitab Lataiful Minan cukup. Di situ Sayyidina Abul Hasan Syadzili mengatakan, guruku dulu Ibnu Masyis, sekarang guruku langsung Jibril, Mikail, katanya gitu. Antum kira-kira gimana tuh? Jibril, Mikail, Israfil, Warruh Al-Akbar. Aduh, kalimatnya ngeri kali Pak. Saya baca itu aja, ini gimana nih kitab ini? Apa Ibnu Athaillah nggak takut dituduh sesat? Enggak, dia udah nggak takut. Dia nulis kitab itu karena tahu kebenarannya. Seandainya dia takut dicaci maki orang, dia nggak akan tulis kitab itu. Berarti wali-wali dulu udah selesai. Terus kenapa kita mundur? Kalau mereka sudah maju, kenapa kita mundur? Kita maju terus. Jadi mau orang bilang, Ar-Razi, ente jangan bahas hikam, itu kajian berat. Sorry, Ibnu Athaillah sudah buka, kenapa ente larang? Ya. Dan ini paling ajib, kitab tasawuf yang paling banyak syarahnya itu hikam Ibnu Athaillah. Dan hampir semua bahasa yang ada orang Islamnya. Bahasa Jawa ada Pak, disyarah oleh Syekh Soleh Darat, pakai bahasa Jawa, utawi iku. Ya, saya juga nggak paham tuh. Kita ngerti baru lihat terjemahannya. Di Johor ada ulama nulis, di Minangkabau ada, di Sulawesi ada, di Kalimantan ada. Ada yang sempurna selesai, ada nggak sempurna. Di India ada, di Persia banyak, di Turki masya Allah. Ada semua. Ini kitab paling viral sampai hari ini ya. Ya arifuhu
Al-Wali wa Ghairul Wali. Mau wali nggak wali kenal kitab itu. Baik. Clear ya? Jadi kalau belajar tasawuf nggak mesti nunggu suci, oke? Ya. Jadi antum nggak mesti jadi wali dulu baru ngaji hikam. Kebalik, ngaji hikam supaya jadi wali. Bukan jadi wali dulu baru ngaji hikam. Ya. Ada yang protes, ente kayak wali aja. Iya, saya wali anak saya. Ya. Bener itu ya. Emang standar wali apa sih? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Lalu belakangnya bab syariat. Allazina amanu wa kanu yattaqun. Tapi yang paling inti di depan itu. Sesungguhnya wali-wali Allah. Jadi kalau orang-orang kebanyakan melihatnya itu la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Itu buahnya, Pak. Wali itu enggak ada gundah gulana. Sedih manusiawi tapi tidak sampai putus asa. Dia ada rasa was-was, tapi tidak sampai membuat ragu bertuhan. Itu bedanya. Itu wali. Tapi kata kuncinya bukan di situ. Kata kuncinya di kata ala inna auliya Allah. Dalam bahasa Arab disebut mudhaf mudhafun ilaih. Auliya Allah itu makom tertinggi di bawah makom Nabi.